Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman berikut. Pengumuman perkawinan akan menikah secara Katolik diumumkan untuk yang pertama kali. Brigita Diva Amai Puspitasari dari lingkungan Villa Dago Tol Santo Gregorius akan menikah dengan Marsianus Batara dari Paroki Gombo, Gereja Santo Mikael. Diumumkan untuk yang kedua kali, Felicia Olivia Kristi Turangan akan menikah dengan Albertus Wima Kristianto Darmo Putro. Keduanya dari lingkungan Reni Jaya, Santo Pius VII. Ditwina Rata Swastita Indraswari dari lingkungan Reni Jaya, Santo Pius VI akan menikah dengan Sylvester Kristianto Deji Setiawan dari Paroki Macanan, Gereja Tias Dalem Gusti Yesus, Yogyakarta. Diumumkan untuk yang ketiga kali, Teresia Rineta Chandra dari lingkungan Reni Jaya, Santo Pius XI akan menikah dengan Andrew Stefano Kalibis dari Pamulang. Angelina Yohanita dari lingkungan Pamulang Permai 1, Santa Elizabeth IV akan menikah dengan Samuel Eko Buwono Jati Widodo dari Paroki Cilegon, Santo Mikael. Bagi para saudara-saudari yang mengetahui halangan nikah calon pengantin tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Misa Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus akan diadakan pada hari Jumat 16 Juni pukul 18 di gereja. Misa pagi ditiadakan. Komunitas Tritunggal Maha Kudus akan mengadakan perayaan Ekaristi dan adorasi Sakramen Maha Kudus pada hari Kamis 15 Juni pukul 19 di Aula GKP lantai 3. Misa Inkulturasi Budaya Jawa akan diadakan pada hari Minggu 18 Juni pukul 10 bersamaan dengan Misa Minggu jam ketiga di gereja. Setelah misa akan diadakan pentas seni di area parkiran bawah gereja. Pengembalian potongan kupon lusro dapat diserahkan ke meja panitia di lobi bawah gereja. Panitia Sakramen Penguatan membuka pendaftaran bagi calon peserta penerima Sakramen Penguatan sampai tanggal 30 Juni. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat atau di linggu.com. Mohon bantuan para ketua lingkungan untuk mengingatkan umat di lingkungan. Penerimaan kolektor 3 dan 4 Juli 2023 sebagai berikut. Total kolektor di gereja dan babakan Rp57.100.100. Kolektor di gereja Rp52.918.100. Kolektor di babakan Rp4.083.000. Lain-lain parkir Rp5.440.000. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Santo Barnabas. Perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dan bertepatan dengan penerimaan komuni pertama. Intensi kita hari ini untuk keselamatan jiwa bagi arwah Agustinus Tueng Aran, Cecilia Deliana, dan Stanislaus Suarlombe. Semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian di surga. Untuk Graciela Ratnawati yang pada hari ini berulang tahun, semoga dengan bertambah umurnya, bertambah pula berkat yang diterima.
serta cinta dan harapan yang ada dalam hatinya dapat terwujud oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas kelulusan Marciano Pascalis dan Alexandra Giovanna. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk pendidikan selanjutnya. Kolekte kedua untuk pendidikan calon imam. Selama mengikuti perayaan Ekaristi, umat wajib untuk menggunakan masker di areal gereja. Berkat untuk anak-anak akan diberikan bersamaan dengan pemuda. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Petrus Cipto Nugroho SC. Kita siapkan hati dan kita nyanyikan lagu pembuka Datanglah ya Tuhan, puji syukur nomor 335. Tuhan di tengah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada yang kesasar untuk menemui orang tuanya? Tidak ada ya, semua ketemu orang tuanya masing-masing. Hari ini kita akan merayakan Ekaristi secara istimewa, sebab anak-anak kita akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Terima kasih kepada para pendamping dan seluruh orang tua yang dengan tekun telah mendidik serta menyiapkan anak-anak ini untuk menuju kepada saat yang istimewa yang akan dilaksanakan pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Bapa di surga memanggil kalian semua untuk hadir pada meja perjamuan. Saat kalian akan makan roti surgawi, ialah tubuh Kristus sendiri. Karena itu berterima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberi hari yang membahagiakan ini kepada kalian. Sebelum perayaan dimulai, Romo akan bertanya kepada kalian, anak-anakku semua, apa yang ingin kalian minta pada Bunda Gereja? Saya ulang, apa yang ingin kalian minta pada Bunda Gereja? Kalian tahu apa yang akan diperbuat Yesus dalam jiwamu? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum menyerahkan putra dan putri saudara, berdoalah kepada Tuhan dan mohon berkat-Nya atas mereka. Ibu bapak yang terkasih, marilah kita doakan dari halaman 3. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak ini kepada kami, agar kami boleh mengajar dan mendidik mereka, mencintai dan mengabdi kepadamu melebihi segalanya. Ketika mereka kecil dan tidak berdaya, kami membawa mereka kepadamu, supaya Engkau memberi mereka kehidupan ilahimu. Hari ini kami datang kembali membawa mereka untuk Engkau kuatkan dengan menerima tubuh-Mu yang kudus, dan Engkau tanamkan rasa tanggung jawab atas segala tindakan mereka. Bantulah dan bimbinglah kehidupan mereka dalam cinta kasih-Mu yang telah Engkau ungkapkan dalam korban di kayu salib, dan Engkau ulangi setiap kali dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kami berjanji tidak akan menjauhkan mereka daripadamu. Kami akan senantiasa membantu mereka menemui Dikau. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah mereka. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan marilah kita mengakui dan menyesali serta mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita pantas merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami merayakan pesta nama pelindung paroki kami, Santo Barnabas. Semoga berkat Santo Barnabas, hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Serta kami bersyukur secara khusus bagi anak-anak-Mu yang akan menyambut untuk pertama kali menyatukan kami semua dengan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, dan dengan sesama kami dan untuk selamanya. Semoga roti hidup yang akan diterima secara khusus anak-anak dan juga kami semua, kami semakin mampu mendekatkan diri kepadamu. Dan semoga roti surgawi ini membawa kami kepada kehidupan dan keselamatan yang abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
menurunkan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, sang pemimpin dan gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui. Puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan pesiarah, sungguh roti putra-putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang maha kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup di dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang, berkah dalam. Saya kira ini barisan terpanjang dalam penerimaan komuni pertama sampai di bawah balkon. Mungkin kalau satu-satu diperpanjang bisa sampai Ciputat. Baik yang di depan maupun yang di belakang, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kita akan menerima berkat yang sama. Kita akan menerima tubuh dan darah yang sama. Bukan berarti lalu yang di depan akan menerima utuh, lalu yang tidak kelihatan, yang di belakang menerima separuh, tidak. Tetapi semuanya akan menerima hal tubuh dan darah Kristus yang sama. Berkat Tuhan itu tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya pada pagi hari ini ada dua hal yang dapat kita renungkan dari dua tokoh menjadi teladan dan panutan hidup kita. Pertama, saya mengajak kepada adik-adik semuanya, terutama yang akan menerima komuni pertama, untuk meneladan Santo Tarsisius. Adik-adik tahu nggak kisahnya Santo Tarsisius? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Santo Tarsisius itu meninggal pada abad ketiga. Dia seorang remaja seperti kalian, adik-adik. Dia diminta oleh seorang imam untuk membawa sakramen Maha Kudus, untuk mengirim orang sakit
dan orang yang dipenjara. Karena Tarsisius sebagai anak yang taat, sebagai anak yang beriman, dan sebagai anak yang baik, maka diminta untuk membawa sakramen Maha Kudus. Dalam perjalanan waktu, di tengah perjalanan Tarsisius dihadang oleh beberapa orang. Lalu orang yang menghadang itu ingin meminta dan ingin melihat apa yang dibawa oleh Tarsisius. Lalu Tarsisius tidak mau memberikan sakramen itu kepada orang yang salah. Dia tetap memegang sakramen itu, dan akhirnya Tarsisius mati dibunuh. Dan saat mati, Tarsisius masih memegang sakramen Maha Kudus itu, dan ketika dibuka, sakramen Maha Kudus itu sudah menyatu dalam dirinya. Kita diajak untuk seperti Tarsisius masa kini, untuk menaruh hormat kepada sakramen Maha Kudus. Ada begitu banyak mukjizat sakramen Maha Kudus. Kalau kita lihat, ada beberapa di antaranya, bahkan ada seorang imam yang tidak percaya akan perubahan tubuh dan darah Kristus. Akhirnya tubuh dan darah Kristus yang sudah dikonsekrasi berubah menjadi tubuh dan darah benar-benar. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh menjaga martabat luhur dari sakramen Maha Kudus. Maka kalau kita menerima sakramen Maha Kudus, harus menerima dengan sepenuh hati, dengan keyakinan, dan tidak boleh menerima sembarangan. Sebagaimana kita makan bakpao, makan makanan sehari-hari, yang tanpa persiapan kita bisa melahap. Tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh menjaga martabat keluhuran dari sakramen Maha Kudus. Sebagaimana Tarsisius rela mati demi mempertahankan sakramen Maha Kudus. Yang kedua, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 11. Itu dalam gereja Katolik ditandai apa? Hah? Gajian? Apa tagihan? Hari ini tanggal 11 Juni itu pesta Santo Barnabas Rasul. Hari ini pesta pelindung paroki kita, Santo Barnabas. Santo Barnabas adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah rasul pertama yang menjual tanahnya untuk kepentingan pelayanan para rasul. Dia orang pertama yang menjual tanahnya, bukan menjual tanah orang lain, tetapi tanahnya Barnabas. Setelah menjual tanah itu, lalu diserahkanlah kepada para rasul untuk pelayanan yang lebih luas. Maka pada waktu akan membuat patung Barnabas yang ada di depan gereja kita, saya WA dengan para pematung, kira-kira saya membuat patung Barnabas yang bisa merepresentasikan Barnabas secara sungguh. Apakah ada? Kami sudah cari di internet, tidak menemukan seperti patung yang kita miliki. Lalu sang pematung itu nggak tahu entah dari mana dia mendapatkan, ini Romo, ada inspirasi yang sangat bagus. Maka Bapak Ibu kalau melihat patung Barnabas yang kita miliki, itu tangan kanannya membawa pundi-pundi di sini. Itu kalau kita perhatikan kan ada pundi-pundi, lalu patung Barnabas di patung kita kan begini ya. Dia tidak melihat apa yang ada di tangannya, tetapi dia menoleh ke kiri. Bapak Ibu ngamati nggak patung di Barnabas? Menoleh ke kiri kan? Bapak Ibu pernah nggak di bawahnya patung Barnabas itu? Yang menoleh ke kiri, menoleh ke kita kan? Sebagai pribadi yang
rela hati untuk memberikan harta miliknya untuk kepentingan gereja. Dia tidak melihat lagi apa yang disumbangkan, tetapi dia melihat kita, seolah-olah membisikkan, kamu sudah nyumbang belum sih? Saya sudah nyumbang, kamu nyumbang. Jadi kita diajak untuk menjadi pribadi seperti Barnabas, menjadi pribadi yang solidaritasnya sangat tinggi untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan gereja. Barnabaslah yang membawa orang-orang itu akhirnya beriman kepada Kristus. Dan Barnabaslah orang yang mendelegasikan semuanya itu untuk kepentingan gereja. Meskipun dalam pelayanan Barnabas dan Saulus atau Paulus pernah konflik dalam pelayanan, tetapi konflik mereka tidak menyerang antar pribadi mereka, tetapi mereka memisahkan diri untuk mengembangkan pewartaan Injil yang lebih luas. Jadi konflik yang positif, bukan konflik yang negatif. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pesta hari raya tubuh dan darah Kristus, kita diajak untuk meneladan dua pribadi. Yang pertama, Santo Tarsisius, menjadi pribadi yang menjaga martabat luhur dari sakramen Maha Kudus. Kalau Bapak Ibu menerima komuni, terimalah dengan sepenuh hati. Kalau Romo mengatakan atau Prodiakon mengatakan tubuh dan darah Kristus atau tubuh Kristus, jawablah dengan mantap, amin. Namun kenyataannya ada yang menjawab tidak dengan kesungguhan, bahkan kadang-kadang tidak kedengeran, kadang-kadang tubuh dan darah Kristus. Dari menyambut saja kita sudah bagaimana kita akan membuat tubuh dan darah Kristus itu menjadi sumber daya hidup yang hidup dalam pribadi kita. Maka pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini mengingatkan kepada kita semua untuk sungguh-sungguh menyambut tubuh dan darah Kristus secara sempurna dalam hidup kita. Berangkat lebih awal, pulang tidak pulang duluan. Yang kedua, menjadi pribadi seperti Santo Barnabas, menjadi pribadi yang memberikan kepentingan, mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan jemaat di atas kepentingan pribadinya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kepercayaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Semoga kita semua yang akan menerima komuni pertama dibersihkan dari segala noda dosa, dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, dan dilimpahi dengan semangat panggilan suci. Marilah kita mohon. Semoga Allah menganugerahkan kepada para orang tua semangat cinta kasih dan pengorbanan tiada henti dalam membimbing dan menuntun anak-anaknya semakin mengenal Kristus.
Semoga Allah memberkati mereka yang dengan tulus dan penuh cinta kasih menghantar anak-anak untuk menyambut komuni kudus. Marilah kita mohon. Semoga Allah selalu mempersatukan kita, para orang tua dan anak-anak di meja perjamuan kudusnya, supaya senantiasa dapat mengenang Dia dan bersatu sebagai sebuah keluarga yang mengikuti teladan putranya dan teladan keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Semoga hari demi hari semakin banyak hati putra-putri dari paroki Pamulang yang terpanggil untuk menjadi imamat suci atau panggilan hidup membiara. Dan semoga Allah juga memberikan berkat-Nya kepada mereka yang terpanggil karena perjamuan suci ini. Marilah kita mohon. Semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang merayakan pesta nama pelindung paroki Santo Barnabas. Ya Bapa, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman dan memenuhinya dengan Roh Kudus untuk tugas mulia mewartakan Injil dan mempertobatkan para bangsa. Semoga kami pun dapat menjadi pewarta Injil-Mu melalui perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon. Bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing, kami mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penerimaan komuni pertama bagi anak-anak-Mu. Semoga berkat kehadiran-Mu, iman anak-anak-Mu semakin tangguh, semakin kuat dalam kehidupan sehari-hari. Serta kami bersyukur atas pesta nama pelindung paroki kami, dan juga bersyukur atas penambahan anggota gereja-Mu 35 orang yang akan bergabung dalam gereja-Mu yang kudus. Semoga saudara-saudari kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri, sungguh Engkau kuatkan dan Engkau beri penghiburan serta keteguhan dalam memilih persatuan dengan gereja kudus-Mu. Kami mohon. Demikian ya Bapa doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan demi Kristus pengantara kami. Engkau
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan seluruh umat-Mu bersama persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu. Semoga bersama persembahan ini pula Engkau menganugerahkan kesucian dalam hidup kami demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba. Kurban yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberikan sakramen yang mulia.
supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman dan dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagungkan ini, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dika, dan kami bersama seluruh bala malaikat henti-hentinya bernyanyi. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Hanyalah dunia
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, secara khusus saudara-saudari kami yang kami doakan pada hari ini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, jangan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus
Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbanggalah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami ikut dalam perjamuan Ekaristi yang melambangkan sukacita surgawi, khususnya bagi anak-anak-Mu yang baru pertama kali menerima karunia istimewa ini. Semoga berkat tubuh dan darah putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah kami sambut, Engkau akan mengundang kami juga kepada perjamuan abadi di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Marilah kita berdiri. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami semua, kepadamu kami pasrahkan diri kami seluruhnya. Jiwa raga kami, cita-cita dan karya kami. Jadikanlah kami milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dampingilah kami selalu agar di rumah, di sekolah, dan di mana saja kami selalu tampil sebagai sahabat-sahabat Yesus yang senantiasa memancarkan kasih sayang dan kebaikan Bapa di surga dalam tingkah laku hidup kami sehari-hari. Ya Bunda Pemurah, doakanlah kami sekarang dan pada saat ajal kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Silakan duduk. Selamat siang, Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Provisiat untuk adik dan orang tua sekalian, karena pada hari ini adik-adik kita telah menerima Sakramen Maha Kudus. Tak lupa juga panitia mengucapkan terima kasih pada Romo Petrus, Romo rekan dan Romo pendamping. Juga terima kasih atas sinergi yang telah terjalin selama ini dengan parasi, katekese, liturgi, perawatan dan pengelolaan gedung, keamanan, dan yang lain yang mungkin tidak akan bisa kami sebutkan semuanya. Dan tak lupa juga dalam prosesnya mungkin ada beberapa hal yang kurang sesuai. Jadi kami dari panitia mengucapkan dengan serendah-rendah hatinya, mengucapkan mohon maaf. Semoga sinergi yang telah berjalan di antara kita dapat berjalan lebih baik di kemudian hari. Sekali lagi kami ucapkan provisiat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Provisiat kepada adik-adik semuanya yang pada hari ini telah menerima komuni pertama,
Semoga dengan menyambut tubuh dan darah Kristus yang hadir dalam pribadi kalian semua semakin menguatkan, semakin setia dan tekun untuk merayakan perayaan Ekaristi, merenungkan sabda Allah, dan juga tekun berdoa secara pribadi. Propesiat untuk anak-anak semua. Lalu setelah komuni pertama, silakan untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk menjadi anggota Bina Iman Remaja ataupun menjadi putra-putri altar. Karena jumlah anggota putra-putri altar itu yang saat ini sudah ada 200-an, maka nanti ketambah kalian 200 berarti 400. Itu akan tugasnya bisa 1 tahun sekali. Maka dari pengurus tadi nampaknya untuk pendaftaran pendaftaran Mesdinar Putra Putri Altar nanti akan diatur setelah ini. Yang penting sekarang adik-adik semuanya harus tergabung dalam Bina Iman Remaja terlebih dahulu. Nanti dari Bina Iman Remaja akan diberi tugas-tugas untuk kegiatan di dalam kehidupan menggereja. Terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan dari pengajaran, persiapan sampai pelaksanaan, dan semua dapat berjalan dengan baik. Tim katekis, pembina, dan juga siapapun yang terlibat di dalam pelaksanaan ini. Juga terima kasih kepada orang tua yang tidak lelah, tidak jenuh untuk menghantar anak-anak dalam tata peribadatan, baik adorasi, ekaristi, maupun kegiatan yang lain, yang senantiasa setia untuk menghantar putra-putrinya untuk mengikuti semua perayaan. Dan pada siang hari ini mereka semua telah menerima komuni pertama. Juga terima kasih kepada para petugas liturgi, para mesdinar, para suster, Bapak Ibu, prodiakon, prodiakones, tim komsos, sound system, koster, petugas tata laksana, tim keuangan, tim talak, tim kesehatan, dan juga petugas kur, organis, solis, pemasmur, lektor, lektris, kelompok kur yang sungguh luar biasa. Suara kalian menggelegar sampai pintu ambang surga. Bapak Ibu, mereka ini adalah pemenang juara 2 lomba PES Parani. Tepuk tangan untuk OMK kita. Mereka mohon dukungan dan doa untuk maju babak berikutnya. Oh, sudah selesai. Saya kira masih ada lomba lagi. Oh, sudah selesai kalian. Oh, saya kira. Dan juga tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam tata penggembalaan di paroki ini yang kita terus berdinamika bersama untuk mengembangkan paroki. Dalam pengembangan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon saran dan kritik supaya kita semua bisa maju berkembang dengan baik. Kami lebih senang kalau ada hal-hal yang kurang berkenan disampaikan secara langsung kepada kami, supaya kami tahu situasi di lapangan seperti apa. Namun kami tidak senang kalau ada sesuatu yang tidak berkenan tetapi berkembang di lapangan sampai kami tidak tahu situasinya. Karena kami seperti Santo Barnabas belajar untuk solidaritas dan subsidiaritas. Subsidiaritas itu artinya Barnabas itu juga memberikan delegasi kepada kelompok-kelompok atau seksi tertentu tanpa diintervensi supaya mereka itu berkembang. Jadi harapan kami jangan pastor sentris di paroki ini, tetapi umat yang berkembang, umat yang berdinamika.
dan ini yang mencoba untuk kami kembangkan di paroki ini. Maka ketika ada temuan-temuan di lapangan, jangan lalu mudah mengatakan ini kebijakan Romo. Karena nanti kalau semua kami ambil, kalian akan mengatakan sekarang pastor sentris. Maka ketika kami berikan keleluasan kepada umat, kepada panitia dan siapapun, maka kalau ada hal-hal yang kurang ada di lapangan, maka silahkan temuan-temuan itu dilaporkan kepada kami. Jangan lalu mengatakan kebijakan ini nggak pas, kebijakan itu nggak pas. Karena gereja yang hidup adalah gereja sebagaimana yang dikembangkan oleh Santo Barnabas, yaitu menjadi gereja diaspora, menjadi gereja yang hidup karena memang umatnya yang hidup. Tepuk tangan untuk kita semua. Marilah mempersiapkan hati, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga, hidup, dan juga perjuangan, pekerjaan, usaha, niat-niat baik, dan juga perjalanan saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dan penerimaan komuni pertama telah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.